Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, eh, terima kasih untuk dosen penguji di mata kuliah desain kawasan ini. Izinkan kami untuk mempresentasikan eh, analisis bangunan komersial di Pasar Baru, yang dimana beranggota dengan saya sendiri, Zahra Puspitantias dengan NIM 15221031. Terakhiran aja. Kemudian perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 15211002. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gurjutama, NIM 152297. Perkenalkan, nama saya Nur Hairuzami dengan NIM 15221012. Perkenalkan, nama saya Jansen Otmara dengan NIM 15221055. Perkenalkan, saya Kayla Fatia Fidela dengan NIM 15221029. Perkenalkan, saya Zanita Nurita 15221049. Yang pertama, jadi ada di kawasan komersial di daerah Pasar Baru, di mana ada gambaran makro, di mana kamu memilih di bagian administrasi Balikpapan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian selanjutnya untuk batas wilayah studi, kenapa kami memilih tempat ini dikarenakan tempat ini berada di pusat kota Balikpapan dan juga merupakan ikon Balikpapan. Untuk patok batas wilayah yang diambil mengikuti bentuk jaringan jalan yang offset sehingga membentuk blocking natural. Patok lahan juga dibuat sedemikian rupa untuk memberikan variasi skala dari skala komersial besar seperti mall. Kemudian untuk gambaran makronya, pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, pada tahun 2023 perekonomian Kota Balikpapan tumbuh sebesar 6,49%, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 4,96%. Kemudian PDRB Balikpapan atas dasar harga berlaku mencapai kurang lebih 143,17 triliun rupiah, dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 97,6 triliun rupiah. Struktur perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh industri pengolahan yang berkontribusi pada angka 47,26% terhadap PDRB. Kemudian pada sektor lainnya yang berperan penting adalah konstruksi, di mana dengan angka presentasinya yaitu 15,65%. Kemudian untuk transportasi dan pergudangan pada angka 11,60%, serta perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor pada angka 9,40%. Oke, next. Kemudian selanjutnya peran kota terhadap perekonomian pusat, di mana Kota Balikpapan menjadi salah satu pusat komersial utama di Provinsi Kalimantan Timur dengan kontribusi ekonomi sebesar 16,96%. Kota ini cukup penting untuk perdagangan antar wilayah di Kalimantan Timur, menjadikannya penyumbang ketiga terbesar setelah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kutai Timur. Baik, untuk gambaran mikronya secara wilayah kami membaginya menjadi 3, yaitu blok A, blok B, dan blok C. Jadi di blok A ini kami membaginya itu berdasarkan fungsi. Jadi di blok A itu ada area dari Mall Plaza Balikpapan, yang menyangkut itu ada Balikpapan Trade Center dan Borneo Bay City. Lalu di blok B itu adalah
Balikpapan Ocean Square, Swiss Bay Hotel, Balikpapan, dan Pasar Baru. Lalu di blok C itu ada ruko-ruko dan toko-toko kecil, dan juga di dalamnya ada sedikit perhotelan dan juga bank. Oke, next. Jadi ini untuk blok A, ada bangunan-bangunan yang menjadi ikon atau bangunan-bangunan yang prevalent di dalamnya itu adalah Balikpapan Trade Center, Borneo Bay City, dan Plaza Balikpapan. Next. Untuk di blok B itu ada Ruko Pasar Baru, ada Pasar Baru itu sendiri, ada Balikpapan Ocean Square, dan Swiss Bay Hotel. Next. Lalu di blok C ini ada Hotel Adika Bahtera, dan ada ruko-ruko kecil. Next. Untuk konsep dari blok A itu sendiri, dia itu menganut modern kontemporer yang mengacu ke suprematism, yaitu mengapa menurut kami itu dia mengacu suprematism karena menurut analisis terdapat karakteristik-karakteristik yang bentuknya ekspresif dan warna-warna yang bold, yang semua itu adalah karakteristik dari modern kontemporer suprematism itu sendiri. Next. Lalu untuk di area pasar barunya itu, konsep yang ingin kami canangkan itu adalah pasar modern. Mengapa demikian? Karena saat kami survei ke sana terdapat isu-isu yang ada, yaitu salah satunya adalah pengolahan limbah sampah yang buruk, lalu kendala drainase, dan parkir yang tidak tertata. Desain response dari isu-isu ini adalah membuat pasar modern, yaitu dengan adanya bank sampah, lalu itu sistem transport sampah yang lebih baik, lalu ada perancangan drainase yang lebih efektif, dan penataan parkiran. Next. Lalu untuk area Ruko Pasar Baru, ini juga sama isu-isunya kurang lebih dengan Pasar Baru itu sendiri, di mana yang kami canangkan adalah pasar modern dengan elemen walkable city. Jadi walkable city itu ada beberapa elemen, yaitu pedestrian way, RTH, transit, dan manajemen sampah. Next. Lalu untuk blok C itu yang menjadi ikon di area blok C ini adalah JPO-nya itu sendiri. Dan karena ada di blok A itu, dia kurang lebih modern kontemporer, jadi untuk membawa kontinuitas dari blok A itu kami mengambil modern kontemporer itu sendiri untuk kontinuitas dari blok A. Next. Kemudian gambaran mikro, identifikasi pada sektor penggunaan lahan skala mikro. Perubahan tata guna lahan di Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat pada konversi rumah tinggal menjadi properti komersial atau ruko. Misalnya banyak rumah di Jalan Sudirman yang berubah fungsi menjadi ruko untuk bisnis kecil, kafe, atau kantor. Pola ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi mikro mendorong pengalihan penggunaan lahan yang fleksibel, penyesuaian dengan permintaan pasar. Kecamatan Balikpapan Kota sangat dipengaruhi oleh kebutuhan akan properti komersial dan perumahan. Pemerintahan mengeluarkan regulasi yang membatasi pembangunan industri berat di wilayah ini, mengarahkan pengembangan yang lebih ke sektor bisnis, jasa, dan hunian. Adanya regulasi ini bertujuan untuk menjaga agar wilayah kota tetap kondusif bagi aktivitas ekonomi skala kecil hingga menengah dan tetap ramah bagi masyarakat. Oke, kemudian lanjut ke aksesibilitas dan penampang jalan. Jadi untuk kawasan kami sendiri ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Landasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan. Untuk jalannya sendiri itu memiliki lebar jalan sepanjang 9 meter dengan setiap jalannya itu memiliki 2 lajur. Untuk setiap lajurnya itu memiliki lebar selebar 4,5 meter. Next. Oke. Kemudian untuk aksesibilitas untuk kendaraan, jadi untuk pada kawasan kami itu terletak ada halte bus di segmen B, kemudian itu diperuntukkan untuk angkot atau juga pengguna Balikpapan City Trans, seperti itu. Kemudian lanjut. Untuk pejalan kaki sendiri itu terdapat trotoar di sepanjang kawasannya. Kemudian ada juga guiding block. Untuk guiding block sendiri itu bisa membantu disabilitas agar
dapat berjalan lebih nyaman. Kemudian trotoar khususnya pada segmen A itu terdapat bagian drainase di bawahnya yang menyebabkan pejalan kaki sedikit terganggu. Kemudian ada pula bagian trotoar yang hancur yang bisa membahayakan pejalan kaki. Next. Oke, kemudian ada juga JPO yang menghubungkan antara blok A dan blok C. Itu untuk jembatan itu sendiri, ujungnya ada di bagian Plaza Balikpapan di blok A yang menghubungkan dengan kawasan ruko di sekitar Hotel Bahtera di blok C. Next. Oke, kemudian ada juga penyeberangan jalan. Jadi untuk penyeberangan jalan ini itu menghubungkan antara blok B dan blok C, tepat di depan kawasan Pasar Baru untuk memudahkan pejalan kaki agar lebih nyaman untuk menyeberang. Oke, selanjutnya jaringan utilitas yang dimana itu di daerah tersebut terdapat jaringan listrik. Untuk tiang listrik sendiri itu berada di sepanjang trotoarnya. Cuma ada beberapa tiang listrik yang berada di atas trotoar yang cukup mengganggu pengguna jalan karena keterbatasan ruang di daerah kawasan tersebut. Terus selanjutnya itu terdapat ada di kawasan kita itu ada 28 lampu jalan, yang dimana untuk jarak lampu sendiri itu antar lampu itu jaraknya ada 20 meter. Next. Selanjutnya itu untuk di ruko bagian belakang kawasannya itu ada di bagian rumahnya itu menggunakan lampu teras sebagai penerangan. Terus untuk di pasar barunya itu di bagian depan terdapat Varilek di sekitar tempat parkir depan ruko di pasar barunya. Next. Selanjutnya itu ada drainase yang dimana terdapat grid drain di sepanjang trotoar yang berfungsi sebagai penutupan selokan dan tetap memudahkan air untuk masuk. Selanjutnya terdapat mangrove cover di sepanjang trotoar. Next. Selanjutnya untuk di bagian paling besarnya itu mengarah ke pantai, dan untuk ukuran drainase besarnya ini yang parit ini sekitar 5 meter. Terus terdapat drainase selokan di sepanjang jalan. Oke, selanjutnya di sini ada aktivitas pendukung dan penanda jumlah vegetasi. Itu yang pertama ada aktivitas pendukungnya, trotoar yang difungsikan untuk pejalan kaki agar dapat berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, terdapat JPO atau yang biasanya dibilang jembatan penyeberangan orang yang berada tepat di depan Mall Plaza Balikpapan yang bertujuan untuk menjadi alat penyeberangan dan juga sebagai alat perhubungan Mall Plaza. Yang ketiga ada tanda titik-titik tersebut adalah vegetasi yang ada di sekitar kawasan tersebut. Terdapat beberapa vegetasi yang berjumlahnya 15 buah seperti pohon perdu dan pohon yang berukuran 3 atau 4 meter. Next. Kita lanjut ke ruang terbuka hijau atau biasa disebut RTH. Jadi untuk di kawasan blok A ini terdapat beberapa ruang terbuka hijau yang lebih ke arah taman dari beberapa mall yang ada di kawasan blok A. Contohnya ada di Mall Plaza Balikpapan, jadi terdapat RTH yang berada di Plaza Balikpapan berupa taman yang berlokasi di belakang Mall Plaza Balikpapan. Selain taman, ada beberapa stand atau usaha yang membuka usaha di belakang taman, yang berada di Taman Plaza Balikpapan. Jadi membuat taman ini sering dikunjungi oleh orang-orang di sekitar. Lanjut ke selain RTH dari Taman Plaza Balikpapan, terdapat juga ruang terbuka hijau di area Taman Mall Balikpapan Ocean Square di Blok B.
yang berbatasan langsung dengan pantai sehingga membuat taman ini sering dikunjungi tidak kalah dengan taman yang ada di Blok A yaitu Plaza Balikpapan. Lanjut. Selanjutnya, budaya dan sejarah perkotaan. Untuk sejarah Kota Balikpapan sendiri, Kota Balikpapan ialah kota yang terletak di pesisir timur Kalimantan Timur yang memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan industri minyak, kolonialisme, dan dinamika budaya lokal. Kota ini dikenal sebagai salah satu pusat kota penting di Indonesia bagian timur, di mana kota ini terbentuk setelah beberapa masa, yaitu pertama pada awal mulanya, Balikpapan dikenal sebagai sejak masa kolonial Belanda, terutama karena sumber daya alamnya seperti minyak bumi. Pada tahun 1897, pengeboran minyak pertama dilakukan di daerah ini oleh perusahaan minyak Belanda yang kemudian berkembang menjadi industri minyak yang besar di Kalimantan. Kemudian pada masa yang kedua, yaitu Perang Dunia II, Balikpapan menjadi salah satu kota strategis dalam Perang Dunia II karena kekayaan sumber daya minyaknya. Kota ini beberapa kali menjadi sasaran serangan antara pasukan Sekutu dan Jepang. Dan pada tahun 1945, Balikpapan dibebaskan oleh pasukan Sekutu. Kemudian yang ketiga, era pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Balikpapan terus berkembang menjadi kota industri. Kota ini tetap menjadi salah satu pusat eksplorasi produksi minyak bumi di Indonesia yang dikelola oleh Pertamina dan perusahaan-perusahaan lain. Oke, next. Kamu. Selanjutnya, budaya di Kota Balikpapan sendiri itu dikenal sebagai kota dengan penduduk yang multikultural, di mana penduduknya terdiri dari berbagai etnis seperti Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, dan juga pendatang dari daerah lain. Nah, untuk dari segi arsitekturnya sendiri, budaya Kota Balikpapan itu mencerminkan perpaduan antara modernitas, sejarah, kolonial, dan pengaruh lokal. Next. Nah, oke, selanjutnya ada budaya dan sejarah perkotaan. Itu berdasarkan peraturan daerah provinsi Kalimantan Timur nomor 2 tahun 2021. Yang pertama, itu ada pengembangan kawasan konservasi. Kawasan konservasi ini tuh yang terdiri dari beberapa kawasan, yaitu pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan ini juga ada perairan, konservasi maritim berdasarkan rencana zonasinya. Yang kedua itu ada pengembangan kawasan pemanfaatan umum. Jadi di kawasan ini tuh di antaranya KPU 2P3KP terdiri dari Pantai Manggar dan Pantai Lamaru, kawasan DLKR dan DLKP terdiri dari Pelabuhan Umum dan Tersus dan STS. Meliputi pelabuhannya itu Balikpapan dan Teluk Balikpapan. Next. Yang ketiga itu ada pengembangan kawasan air laut. Di kawasan ini tuh ruangan WP3K untuk kawasan air laut terdiri dari migrasi biota dan disebut dengan ALAMB dan pipa atau kabel bawah laut yang selanjutnya dengan disebutnya ALAPK. Adapun alur pelayaran di Kota Balikpapan yang disebut ALAP. Yang keempat ada pengembangan KSNT di Kota Balikpapan ini tuh tidak terdapat lokasi ruang WP3K karena kawasan ini berada di perairan Pulau Sambit dan sekitarnya. Jadi untuk zonasi kawasannya itu sendiri, kawasan ini merupakan kawasan komersial. Itu menurut rencana tata ruang wilayah Kota Balikpapan tahun 2012 sampai 2032. Dan ini berada di area urban. Lalu untuk jaringan jalannya sendiri itu mereka itu berpola offset dengan Jalan Jenderal Sudirman sendiri adalah jalan arteri kelompok 4. Next.
Untuk RT RW-nya ini dia itu ada beberapa poin. Jadi itu ada fungsi kawasan. Jadi fungsi kawasan ini memang komersial. Lalu aksesibilitasnya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman itu sebagai jalan arteri. Jadi itu adalah jalan utama yang merupakan jalan yang memiliki prospek sangat strategis dan itu sangat menarik bagi investor. Lalu itu untuk infrastrukturnya itu sendiri bisa dinilai baik karena jalan arteri yang terawat dan memiliki transportasi umum seperti Gojek, Grab maupun bus Bacitra. Lalu itu untuk kondisi lingkungannya itu juga cukup tertata, cukup dirawat juga karena itu adalah pusat kota. Lalu dampak terhadap ekonomi sendiri itu sangat tinggi karena ini juga adalah kawasan komersil yang cukup prevalen karena berada di pusat kota. Next. Jadi untuk kesimpulannya sendiri dari RT RW dan SPL, kawasan di Jalan Jenderal Sudirman, Landasan Ilir memiliki peran strategis dalam pengembangan Kota Balikpapan. Berdasarkan RT RW, kawasan ini ditetapkan untuk fungsi komersial dan layanan yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan masyarakat. Dengan aksesibilitas yang baik dan infrastruktur yang memadai, kawasan ini menjadi titik gravitasi bagi kegiatan ekonomi. Sebagai jalan arteri, Jalan Jenderal Sudirman tidak hanya mendukung mobilitas, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan terhadap struktur kota, tingkat sistem transportasi terintegrasi. Satu, sistem transportasi darat. Jalan di Kota Balikpapan terhubung langsung ke area pelabuhan dan bandara. Salah satu bentuk integrasi sistem transportasi di Balikpapan adalah penggunaan angkutan umum seperti bus Trans Balikpapan yang memudahkan mobilitas warga. Dua, sistem transportasi udara. Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman adalah salah satu hubungan penting di kawasan Kalimantan Timur yang terhubung dengan berbagai kota besar di Indonesia. 3, sistem transportasi laut. Balikpapan diwadahi oleh salah satunya Pelabuhan Semayang. Pelabuhan Semayang sebagai transportasi perpindahan barang dan penumpangan dari wilayah lain, terutama pengiriman barang hasil tambang dan minyak. Oke, kemudian lanjut ke historis kawasan. Jadi untuk perkembangan kawasan Pasar Baru di sini itu ada perkembangan dari tahun 2014 sampai 2024, yaitu selama 10 tahun. Next. Yang pertama pada tahun 2014, jadi untuk kawasan ini pada saat itu belum mengalami banyak perubahan dan hanya terdapat ruko-ruko, dan juga pada tahun ini Mall Balkoni atau yang sekarang itu disebut sebagai BOS itu baru berdiri tepat di belakang area pasar. Next. Kemudian ini masih pada tahun 2014, untuk area Plaza Balikpapan sendiri itu sudah mulai melakukan reklamasi pantai untuk memperluas bagian dari bangunannya. Next. Kemudian ini kawasan pada tahun 2019, 5 tahun setelahnya, untuk kawasan Pasar Baru ini sudah menjadi semakin padat karena pada bagian reklamasi pantai tadi itu sudah dibangun apartemen dan hotel. Jadi pada tahun ini itu terdapat pertambahan penduduk di kawasan. Next. Nah, kemudian ini adalah gambaran kawasan pada tahun 2014. Jadi selama bertahun-tahun untuk kawasan ini sendiri terus berkembang dengan berbagai macam ruko yang berdiri, kemudian juga bagian mall dan hotel serta apartemen yang terus berkembang. Jadi untuk kawasan Pasar Baru sendiri ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Next. Selanjutnya, untuk di data primer itu ada kawasan mikro. Untuk luas kawasannya itu untuk blok A sendiri itu ada 54.304 meter persegi. Untuk blok B-nya itu ada 100.235 meter persegi. Untuk blok C itu ada 90.355 meter persegi. Dan untuk total semua kawasan itu ada 244.987 meter persegi.
Dan untuk jaringan utilitas sendiri, itu ada jaringan listrik, untuk jarak dari kawasannya itu ada 20 meter, untuk standarnya itu ada 30 meter. Terus untuk jaringan air, itu untuk lebar parit itu ada 5 meter, untuk di kawasan sendiri itu ada 1,5 meter, dan untuk standar nasional Indonesia itu ada 1,3 meter. Selanjutnya ada jaringan listrik, untuk standarnya itu ada penerangan lampu itu 11 sampai 20 lux, dan untuk jenis lampunya itu lampu SON. Next. Oke, untuk selanjutnya pada data elemen fasad, corner, dan warna dan lantai, kami menganalisis dari blok A, blok B, dan kemudian blok C, yang dimana datanya next. Pada blok A sendiri, material lantainya perpaduan keramik dan semen dengan warna dominan krem, di mana untuk filosofinya sendiri warna krem dipilih karena warna tersebut netral, yang lembut dan tidak mencolok. Warna ini memberikan kesan harmonis dan alami. Krem cenderung menyembunyikan warna debu dan kotoran kecil, sehingga lantai terlihat lebih bersih dalam jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan warna yang sangat terang seperti warna putih atau terlalu gelap seperti hitam. Kemudian pada blok B, pada material lantainya didominasi pada perpaduan keramik dan semen dengan warna dominan abu-abu, dengan filosofinya sebagai warna yang netral dan mudah berpadu dengan elemen desain lainnya seperti warna bangunan, taman, atau jalan. Secara psikologis membantu menjaga fokus pengguna jalan tanpa mengalihkan perhatian dari lingkungan sekitar. Perawatan lantai pada warna abu-abu ini juga relatif lebih sederhana dibandingkan dengan lantai berwarna cerah atau dengan pola kompleks. Kemudian pada blok C, material lantainya perpaduan keramik dan semen juga dengan warna dominan abu-abu dengan filosofi yaitu warna netral yang mudah berpadu dengan elemen lainnya. Secara psikologis juga membantu menjaga fokus pengguna tanpa mengalihkan perhatian, dan juga perawatannya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan lantai berwarna cerah. Oke, next. Jadi untuk analisis hardscape dan softscape-nya itu di blok A itu ada pedestrian way, median jalan, dan area pot bunga. Ini kurang lebih sama semua dengan blok-blok yang lainnya, cuman perbedaannya itu ada di warnanya, di mana blok A itu warnanya dominan krem seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya. Lalu itu untuk blok A dan blok B itu di material lantainya itu adalah perpaduan keramik dan semen, di mana warnanya itu dua-duanya krem. Untuk filosofinya seperti yang sudah rekan saya jelaskan, fungsinya itu adalah untuk sirkulasi pejalan kaki, dan itu memberikan kesan modern dan welcoming. Lalu untuk median jalannya itu menggunakan media keramik, itu sama dengan blok B dan blok C yang di blok A ini, itu berwarna abu-abu. Nah, fungsinya ini adalah untuk menjadi area penyeberangan untuk pejalan kaki dan memberikan kesan bagi pejalan kaki itu nyaman dan aman karena warna dan material lantai area penyeberangan ini berbeda dengan jalan. Lalu itu untuk untuk surfscape-nya itu ada area pot bunga, di mana material lantainya itu adalah rumput bunga yang berwarna hijau. Fungsinya ini memberikan estetika dan penghijauan di area tersebut, lalu memberikan pengaruh suasana itu dingin dan sejuk. Next. Oke, baik. Sekarang masuk untuk penilaian dari hasil data survei. Jadi untuk survei di sini untuk ada 7 kriteria. Yang pertama itu ada dari jumlah bangunan, kemudian jumlah pintu dan jendela, jenis kegiatan, muka bangunan tersembunyi, tampak yang pasif, tampak aktif, dan perawatan bangunan. Untuk segmen A sendiri itu memiliki 34 bangunan dengan jumlah 34 pintu dan 89 jendela. Kemudian untuk jenis kegiatannya itu terdapat 3 jenis kegiatan dengan 1 muka tersembunyi, dan kemudian 33 tampak pasif dan 1 tampak aktif. Untuk persentase perawatan bangunannya sendiri itu senilai 37%. Kemudian untuk segmen B itu terdapat 24 bangunan dengan 35 pintu dan 95 jendela. Kemudian untuk jenis kegiatannya itu hanya ada 1
dengan 0 muka tersembunyi, kemudian tampak pasifnya sebanyak 22 dan tampak aktif sebanyak 2. Kemudian untuk persentase penilaiannya itu senilai 58%. Kemudian untuk segmen C itu memiliki jumlah 3 bangunan dengan 5 pintu dan 170 jendela. Kemudian terdapat 2 jenis kegiatan dan 1 muka tersembunyi. Untuk tampak pasifnya itu tidak ada dan terdapat 3 tampak aktif. Untuk persentase perawatan bangunan sendiri itu senilai 74%. Next. Oke, kemudian berdasarkan survei tadi, untuk segmen A diperoleh nilai sejumlah 19 poin, segmen B senilai 21 poin, dan segmen C senilai 20 poin. Oke, berikutnya di sini ada pula pengisian kuesioner dengan total responden sebanyak 7 orang. Untuk kriteria yang dinilai itu ada 6. Yang pertama yaitu ada keragaman arsitektur, kemudian penggunaan bidang transparan berupa kaca, ada pula keunikan tampilan bangunan, kemudian jarak pandang bangunan, kemudian tinggi bangunan, tekstur trotoar, pohon dan perabot jalan, yang terakhir yaitu adalah penggunaan signage. Oke, jadi untuk jumlah penilaian dari 2 responden pertama yaitu senilai 39 poin untuk segmen A, 37 poin untuk segmen B, dan 49 poin untuk segmen C. Next. Kemudian 2 responden berikutnya memiliki jumlah penilaian 34 poin untuk segmen A, 39 poin untuk segmen B, dan 40 poin untuk segmen C. Next. 2 responden berikutnya yaitu memiliki jumlah penilaian 40 poin untuk segmen A, 35 poin untuk segmen B, dan 47 poin untuk segmen C. Dan yang terakhir, untuk responden terakhir memiliki jumlah penilaian untuk segmen A senilai 21 poin, 15 poin untuk segmen B, dan 24 poin untuk segmen C. Oke, jadi untuk berdasarkan hasil pengisian kuesioner tadi diperoleh total nilai 134 poin untuk segmen A, 126 poin untuk segmen B, dan 136 poin segmen C. Nah, berdasarkan total nilai keseluruhan ini, diperoleh kesimpulan bahwa untuk segmen C adalah segmen dengan tingkat kenyamanan visual yang paling baik di antara ketiga segmen. Next. Kemudian berikut adalah tampak depan dari existing blok A, blok B, dan blok C yang sudah dianalisis. Di blok A dipenuhi dengan ruko-ruko berlantai 2. Kemudian ada Plaza Balikpapan. Dan di blok B didominasi oleh Bosmal Balikpapan dan ada ruko-ruko di Pasar Baru Balikpapan. Kemudian di blok C dipenuhi dengan bangunan komersial berlantai tinggi. Next. Untuk tampak blok A dari redesign, untuk blok A sendiri itu ada redesign dari ruko-ruko yang dibilang sudah lama atau hampir tidak layak dihuni. Dan untuk bangunan yang tidak redesign dari blok A yaitu ruko Indomaret dan juga bangunan utamanya yaitu Plaza Balikpapan. Untuk tampak blok B dari redesainnya sama seperti tampak blok A, yaitu lebih berfokus ke beberapa ruko yang sudah lama dan juga hampir tidak layak dihuni. Untuk beberapa ruko di sebelah ruko yang lama itu tidak redesign karena masih bisa dibilang masih layak pakai atau
masih sering di maintenance. Untuk tampak blok C itu tidak ada yang di-redesign untuk bangunannya, tetapi hanya bagian trotoar dan juga jalan yang di-redesign untuk memaksimalkan pejalan kaki dalam aktivitas kegiatannya. Jadi untuk redesign blok A itu ini adalah hasil renderannya. Kita bisa lihat di sini itu terdapat ruko-ruko. Jadi ruko-rukonya ini kita menganut desain modern kontemporer. Yang bisa kita lihat itu ada bagian dari Plaza Balikpapan yang memiliki fasad itu seperti kotak-kotak coklat. Jadi inspirasinya datang dari situ. Itu untuk membawa kontinuitas dari Plaza Balikpapan itu. Lalu untuk redesign trotoarnya, kami menambahkan parkiran pinggir jalan yang proper dan juga bus stop karena di daerah sini ada bus stop. Next. Ini juga desainnya dari blok B itu kurang lebih. Jadi di area sini itu ada halte bus. Jadi halte busnya kami perbesar dan memberi bagiannya atapnya yaitu supaya lebih proper dan pedestrian itu lebih nyaman untuk menggunakan transit umum. Kalau untuk bangunannya sendiri itu kami tetap mengambil desain ruko dari blok A untuk kontinuitas. Next. Seperti yang rekan saya bilang di blok C ini tidak ada redesign bangunan, tetapi redesign dari trotoarnya itu sendiri. Di sini juga ada halte bus, jadi sama seperti di blok B itu kami memperbesar halte busnya dan juga memberikan parkiran yang proper. Next. Jadi di sini ada kesimpulan, itu konsep walkable city adalah konsep yang sebenarnya cukup mudah untuk diwujudkan. Yang dimana konsep ini tuh sebuah pemikiran yang membuat pejalan kaki sebagai objek prioritas. Dalam desain yang dipaparkan ini tuh konsepnya yang memprioritaskan kenyamanan pejalan kaki yang diwujudkan dengan menjawab kekhawatiran para pejalan kaki, trotoar kecil, dan minimnya tempat duduk untuk beristirahat, kurangnya peneduh yang membuat pengguna kaki. Karena panas matahari, halte bus yang sangat kecil dan juga pemandangan kurang indah yang diakibatkan oleh kondisi fasilitas pejalan kaki maupun pembangunan di sekitarnya. Desain ini menjadi jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh pengguna pedestrian karena desain ini estetika fungsionalitas dengan pengguna warna yang dominan lebih cerah, pemisah antara area jalan dan area beristirahat, pengguna fase bangunan yang lebih kekinian, dan relevan dengan area sekitar. Next. Oke, untuk selanjutnya pada analisis skyline di blok A dengan kondisi existing yang pertama hanya terdiri satu guna lahan yaitu perdagangan dan jasa, kemudian jumlah lantainya bangunannya sekitar 5-6 lantai, terdiri dari bangunan dengan gaya arsitektur modern. Kemudian pada bagian fasad, bentuk bangunannya pada segmen ini didominasi oleh bentuk persegi dan persegi panjang, kemudian tidak memiliki kesamaan dalam warna atau cat bangunan. Pada analisis skyline dan roofscape-nya, irama bangunan pada blok A adalah 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 7, 6, 6, 10. Kemudian atap bangunan blok ini didominasi dengan atap datar dengan ketinggian dan jumlah lantai bangunan pada blok yang bervariasi. Selanjutnya, untuk di blok B sendiri, kondisi exitingnya itu hanya terdiri satu guna lahan, yaitu perdagangan dan jasa.
Dan untuk jumlah lantai bangunannya itu antara 1 sampai dengan 5 lantai, dan itu terdiri dari bangunan dengan gaya arsitektur modern. Untuk analisis fasad, itu terdiri dari atap genteng berbentuk trapesium dan segitiga dan bituan berbentuk datar, tidak memiliki kesamaan dalam warna atau cat bunganya, dan untuk material sendiri itu pada koridor ini memiliki kesamaan yaitu dinding atau tembok. Terus untuk pola bangunan pada bagian koridor Jalan Jenderal Sudirman itu cukup beragam. Terus selanjutnya ada analisis skyline dan roofscape-nya. Untuk irama bangunannya sendiri itu pada blok B itu ada 5, 5, 5, 5, 7, 7, 5, 5, 9, 6, 6, 10. Berbentuk beberapa bentuk atap bangunan terbentuk segitiga menyesuaikan kondisi iklim setempat. Dan untuk koridor Jalan Jenderal Sudirman sendiri itu bersifat heterogen yang dimana memiliki jumlah lantai dan tinggi yang bervariasi. Next. Untuk selanjutnya ada skyline block C. Pada kondisi existingnya itu di segmen C ini terletak akses jalan trotoar yang kurang baik dari berbagai arah, namun sering terjadi kemacetan di jam-jam kerja atau di jam-jam sibuk. Untuk analisis fasadnya, pada fasad di segmen ini di beberapa bangunan masih kurang terawat karena pada fasad sendiri merupakan daya tarik dalam jangka panjang dan seharusnya dirawat dengan baik. Analisis skyline dan roofscape itu di segmen ini terbentuk bangunan dan struktur lainnya. Ketika dilihat dari jarak jauh, faktor yang mempengaruhi tinggi bangunan, bentuk atap, dan penempatan bangunan dalam suatu area yang menarik. Terima kasih untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.